Siapa sebenarnya Joko Widodo? Anak tukang kayu dari Solo yang jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, atau justru tokoh penuh paradoks yang tak mudah dibaca? Dari jalanan becek hingga tempat ia belusukan, hingga meja-meja kekuasaan di Istana Merdeka, Jokowi seperti membawa harapan dan sekaligus teka-teki. Dicintai sekaligus dikritik, dipuji karena kerja, dicerca karena sikap. Dulu dianggap bukan bagian dari elit, sekarang dibilang justru memperkuat elit. Lalu siapa Jokowi sebenarnya? Dan bagaimana kita bisa memahami dia bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai produk dari zaman, kekuasaan, dan rakyat yang membentuknya? Dalam beberapa menit ke depan, mari kita memahami Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga ke pusat kekuasaan, karena kisah ini lebih dalam dari sekedar belusukan dan infrastruktur. Kota ini pernah jadi panggung kecil yang melahirkan kisah besar. Solo, tempat di mana cerita Jokowi dimulai. Bukan dari partai besar, bukan dari terah politik, tapi dari dunia mebel, kayu, dan toko kecil di tepi jalan. Saat pertama kali mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, tak banyak yang mengenalnya. Tapi justru itu daya tariknya. Sederhana, merakyat, bukan bagian dari sistem lama yang membuat rakyat jenuh. Di Solo, Jokowi menunjukkan satu hal penting. Politik bisa dilakukan dengan cara berbeda. Ia menolak mobil dinas. Ia lebih suka menggunakan mobil pribadi. Lebih sering ke lapangan daripada duduk di kantor. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rakyat merasa didengarkan. Ketika pedagang kaki lima hendak direlokasi, Jokowi turun langsung. Bukan hanya kasih perintah, tapi duduk bersama, makan bersama, dan negosiasi bersama. Itu bukan sekedar strategi, tapi sebuah narasi bahwa pemimpin tak harus berjarak, bahwa kekuasaan bisa bersahabat. Popularitasnya pun naik pelan-pelan, tanpa pencitraan yang sangat masif, tanpa backing dari raksasa politik nasional, tapi magnet Jokowi adalah kesederhananya, yang terasa otentik di tengah kebisingan janji-janji elit. Ketika ia terpilih lagi di periode kedua dengan suara mayoritas mutlak, satu pesan jelas mengemuka. Rakyat percaya dan mereka ingin dia lanjut. Tapi yang tak disangka, cerita Solo hanyalah pembuka dari sesuatu yang lebih besar. Jakarta, kota megapolitan dengan segala kemegahan dan keruwetan, dari macet yang seolah tak bisa dipecahkan, hingga banjir yang datang lebih rutin dari gaji anggota DPR. Tapi di tengah keputusasaan muncul dua sosok tak terduga, Jokowi dan Ahok, satu Jawa, satu Tionghoa, satu halus, satu ceplas-ceplos, kombinasi yang sangat menggemparkan. Jokowi datang dengan gaya belusukan yang sudah jadi ciri khas, tapi kali ini semua mata tertuju padanya. Tiap langkahnya direkam, tiap gesturnya jadi berita, kamera mencintainya, dan rakyat ibu kota lapar akan gaya baru. Ahok, si wakil, berperan seperti peluru tajam, menembak langsung ke jantung persoalan. Marah di depan kamera itu biasa, mengancam pecat pejabat malas makanan sehari-hari. Tapi di balik gaya keras itu ada pesan yang disampaikan. Cukup sudah bermain-main dalam birokrasi. Namun perubahan tak selalu membuat nyaman. Banyak yang merasa tersentuh, tapi tak sedikit pula yang merasa tersinggung. Program relokasi, pembenahan transportasi, dan gebrakan reformasi birokrasi mengubah wajah Jakarta.
tapi juga mulai menimbulkan gesekan sosial. Di sisi lain, elektabilitas Jokowi makin meroket. Gaya populisnya cocok dengan tren media sosial yang baru tumbuh. Dari YouTube ke timeline Facebook, dari meme ke momen viral. Jokowi bukan hanya pemimpin, tapi fenomena. Baru 2 tahun menjabat, suara-suara mulai terdengar. Jokowi untuk presiden. Padahal rakyat Jakarta belum sempat mengevaluasi, tapi narasi nasional sudah terlanjur menyambut. Ditinggalkan di tengah jalan, mungkin. Tapi bagi Jokowi, panggilan untuk naik level tak bisa diabaikan. Jakarta jadi batu loncatan, dan saat itu Indonesia bersiap menyambut Jokowi Efek. ...2014, Indonesia seperti menemukan cinta baru. Dari kampung ke kota, dari tukang ojek ke dosen kampus, semua bicara soal satu nama, Joko Widodo. Bukan jenderal, bukan ketua partai, tapi rakyat biasa yang menembus istana. Sebuah cerita yang terlalu indah untuk tidak dipercaya. Ia datang membawa segudang janji, nawacita, revolusi mental, pembenahan sistem, pemberdayaan rakyat. Rakyat berharap, elit mulai berhitung. Tapi kekuasaan tak pernah ramah pada idealisme. Dan istana tak pernah benar-benar netral. Di periode awal, hubungan dengan PDIP yang mengusungnya justru dingin. Ia dianggap terlalu mandiri, terlalu tidak bisa diatur. Tapi itulah Jokowi, selalu bergerak di antara loyalitas dan logika kekuasaan. Yang tidak bisa dibantah adalah pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, MRT dilakukan dalam skala masif. Indonesia seolah sedang dibangun ulang dari pondasinya. Tapi pembangunan fisik tidak selalu sejalan dengan pembangunan sosial. Ketimpangan tetap tinggi, harga-harga tetap menggigit, dan rakyat mulai bertanya, ini pembangunan untuk siapa? Salah satu momen kritis datang saat KPK dan Polri berseteru. Jokowi memilih diam cukup lama. Di saat rakyat menanti sikap tegas, Presiden justru terlihat bimbang. Sebuah momen yang mengubah persepsi Jokowi mungkin tidak sekuat yang dibayangkan. Lalu datang gelombang lain, politik identitas. Ahok, sahabat lamanya, harus tumbang. Rakyat terbelah, agama dijadikan senjata politik, dan Jokowi terseret arus. Meski mencoba tenang di tengah badai. Pilihan menggandeng Ma'ruf Amin sebagai cawapres dianggap langkah kompromi. Bagi sebagian orang, itu langkah cerdas merangkul kubu lawan. Tapi bagi yang lain, itu pengkhianatan terhadap semangat keberagaman dan reformasi. Jokowi di periode pertama bukan hanya diuji sebagai pemimpin, tapi sebagai simbol harapannya mulai retak. Lima tahun pertama, Jokowi membangun jalan. Di 5 tahun kedua, ia membangun kekuasaan. Dari pemimpin yang dulu dianggap lugu, kini Jokowi mulai bermain di level permainan yang lebih tinggi. Pertanyaannya, masihkah ia Jokowi yang dulu? Perebutan kursi menteri jadi panggung pembuktian. Ketika Prabowo, lawan beratnya di 2 gelaran pilpres, masuk kabinet, rakyat terbelah. Yang satu bilang ini rekonsiliasi demi stabilitas, yang lain melihatnya sebagai langkah sinis, kooptasi oposisi demi langgengnya kekuasaan.
Tapi titik balik sesungguhnya datang saat Omnibus Law disahkan. Demonstrasi pun pecah. Mahasiswa turun ke jalan, rakyat merasa dikhianati. Jokowi yang dulu dianggap pro buruh, kini dianggap justru melemahkan hak-hak pekerja. Yang dulu datang dengan revolusi mental, kini dianggap bagian dari sistem yang ingin dikritiknya. Bagi banyak orang, Jokowi tak lagi orang kita. Ia sudah jadi bagian dari elit yang dulu ia lawan. Namun, di balik kontroversi, ambisi Jokowi tetap tak main-main. Ia mulai membangun ibu kota negara atau IKN Nusantara, proyek mercusuar yang tak semua orang percaya. Tapi Jokowi yakin sejarah harus ditulis dengan tindakan besar, dan IKN adalah warisan yang ingin ia tinggalkan. Lalu datang bab baru, Gibran Rakabuming Raka. Anak sulungnya yang dulu enggan masuk politik, kini jadi cawapres di usia muda. Celah hukum dimanfaatkan, MK digoyang, dan publik pun tersentak. Narasi Jokowi berubah drastis, dari bukan bagian dari dinasti, jadi arsitek dinasti baru. Kritik datang bertubi-tubi, mahasiswa demo lagi. Akademisi bicara, tapi Jokowi tak goyah. Ia diam, tersenyum, dan terus berjalan. 2024 jadi penutup cerita dan awal bab baru. Gibran naik, Prabowo menang. Tapi banyak yang percaya Jokowi tetap di balik layar. Bukan lagi pemimpin, tapi kingmaker. Jokowi adalah potret Indonesia yang tak pernah sederhana. Dari Solo yang sederhana hingga istana yang penuh ketegangan. Dari janji nawacita yang menjulang tinggi hingga realitas politik yang berbicara keras. Dari belusukan yang dicintai hingga Omnibus Law yang diprotes. Ia adalah simbol perubahan yang terus diguncang oleh kekuatan-kekuatan lama. Tapi sejarah seperti yang selalu terjadi akan menulis kisahnya dengan cara yang berbeda. Di mata sebagian orang, Jokowi adalah pahlawan, pembaharu yang berani mengubah wajah Indonesia. Di mata yang lain, ia adalah simbol sistem yang tak pernah benar-benar berubah. Di masa depan, kita akan mengenangnya sebagai orang yang memulai sesuatu yang besar, atau sebagai tokoh yang seperti banyak pemimpin besar sebelumnya, terjebak dalam kontras antara idealisme dan pragmatisme, antara harapan dan kenyataan. Apapun yang terjadi, Jokowi akan selalu jadi bagian dari kisah besar Indonesia. Sebuah kisah yang tak hanya soal kekuasaan, tapi tentang rakyat yang berjuang, yang berbicara, yang memberi harapan, dan kadang kecewa. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Jokowi akan dikenang sebagai sang negarawan atau hanya sebagai politikus ulung yang berhasil menciptakan dinasti baru? Sejarah yang akan memberi jawabannya. Mari orkestra saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama